Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengisi kajian bertema tentang Lailatul Qadar yang berjudul 4 amalan paling utama Lailatul Qadar menurut sunnah Nabi. Nomor 4 sering terlewatkan. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Setiap muslim pasti sangat mengharapkan dapat menemui lalu amalan apa yang bisa dikerjakan dan amalan apa yang paling utama menurut sunnah Nabi. Terkait dengan amalan sunnah Nabi pada malam Lailatul Qadar telah dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa melaksanakan puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dikerjakan. Dan barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar mengisi dengan ibadah karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan bahwa menegakkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, amalan sunnah yang paling utama pada malam Lailatul Qadar adalah berdoa. Sedangkan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Allahumma innaka afun tujibul afwa, Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni. Artinya, sesungguhnya engkau zat yang maha memaafkan, menyukai pemaafnya, maka maafkanlah aku. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan hadits riwayat Imam Ahmad sebagai berikut. Dari paparan di atas, maka dapat diketahui amalan paling utama malam Lailatul Qadar adalah dengan menggabungkan 4 amalan sunnah Nabi sebagai berikut. Pertama, sholat malam atau sholat tahajud. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi untuk Lailatul Qadar. Dan 4, takabur. Wallahu alam bisawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bertema tentang i'tikaf harus dilakukan di masjid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan memberi i'tikaf dalam masjid. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Demikian itu dikarenakan Rasulullah SAW, begitu juga istri-istri beliau melakukan di masjid dan tidak pernah di rumah.
Taman tekali Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa dicaratkan melakukan itikaf di masjid, termasuk wanita. Ia boleh melakukan itikaf sebagai mana laki-laki tidak jika dilakukan selain di masjid. Jalil dicaratkan itikaf. Ibnu Munzir mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa itikaf itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika orang mewajibkan bagi dirinya bernazar untuk melaksanakan itikaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beritikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari, namun pada tahun wafatnya beliau beritikaf selama 20 hari. Waktu beritikaf yang lebih afdal adalah di akhir Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beritikaf. Kepergian beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mendapat malam Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat dengan Rabbnya, banyak berdoa dan banyak berzikir ketika itu. Itikaf harus dilakukan di masjid, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Menurut mayoritas ulama, itikaf disyariatkan di semua masjid karena keumuman di atas, yang artinya sedang kamu beritikaf di dalam masjid. Wanita boleh beritikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa beritikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus itikaf beliau, dia Yahya bin Sa'id. Kemudian ayah radhiyallahu anha meminta izin untuk beritikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkan. Lama waktu beritikaf. Para ulama sepakat bahwa itikaf tidak ada batasan waktu maksimal, namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk beritikaf. Yang membatalkan itikaf, keluar masjid tanpa alasan syariat dan tanpa ada kebutuhan yang mudah, mendesakkan. 5. Bertatubuh dengan istri berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 187. Ibnu Munzir telah menukil adanya kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud mubasyarah dan surat Al-Baqarah ayat 187 yang dimah hubungan intim, yang dibolehkan itikaf keluar masjid disebabkan ada hajat yang ditunaikan, seperti keluar untuk makan, minum, dan hajat. Melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjungi sampai pintu masjid, istri mengunjungi suami yang beritikaf dan berdua-duaan dengannya, mandi dan berwudu di masjid, membawa kasur untuk tidur di masjid, mulai masuk dan keluar masjid. Adab itikaf. Semoga panduan singkat ini bermanfaat bagi pembaca.
kalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amalan tentu. Alhamdulillahi Alhamdulillahilladzi bi nikmati tatimun lihat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengisi kajian tentang terakhir tentang takbiran. Takbiran adalah tradisi yang di Indonesia dan biasanya merujuk pada aktivitas melafalkan kalimat takbir Allahu Akbar. Secara pertama, takbiran ini biasanya dilakukan untuk dalam menyambut datangnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di Indonesia, takbiran ini biasanya dilakukan dengan melakukan pawai obor maupun lampion maupun di jalan. Begini bunyi kalimat takbirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau videonya terlalu pendek pas takbiran.